Ya, Shalom Callers, dimanapun Anda berada, sukacita malam hari ini memenuhkan ruang keluarga saudara dengan firman. Kami punya kerinduan firman akan menguasai hati dan pikiran serta setiap derap langkah kehidupan. Oleh sebab itu kita online lagi malam hari ini menyampaikan firman menjadi panduan kehidupan kita dalam keseharian kita. Malam hari ini kita ditemani hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Pendeta Dr. Juwanta Barat yang akan membahas tentang hadapi kenyataan hidup dengan berani. Ya, hari ini saya sadar bahwa hidup kita hari ini tidak seperti yang kita bayangkan beberapa waktu yang lalu. Dengan COVID ini merubah tatanan, merubah impian kita, tapi percayalah hari ini keberanian, the brave heart menjadi bagian penting dalam menghadapi segala perkara ini. Namun sebelum kita membahas panjang lebar, dalam dan tajam terpercaya dengan hamba Tuhan ini, kita akan mendengar sebuah pujian yang menghiburkan kita dan dengan tema atau judul Allah mengerti. Tuhan berkati kita semua.
pujian ini menorehkan sebuah goresan yang kuat dalam jiwa kita bahwa Allah adalah Allah yang peduli dan mengerti situasi yang kita hadapi. Oleh sebab itu hari ini jangan putus asa, jangan menyerah karena Allah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, seperti saya sampaikan tadi di awal program ini kita ada bersama dengan Pak Pendeta Dr. Juan Tabarat. Selamat malam Pak Pendeta Juan. Selamat malam Bapak Gembala. Wah, Haleluya. selalu semangat Pak Juan ya. Yes. Bahkan waktu dalam khotbah pun ada yang kasih komen, wah senang sekali karena energinya tidak berkurang dalam segala keadaan yang dihadapi. Nah hari ini tema yang akan kita bahas adalah Berani menghadapi kenyataan hidup. Berani menghadapi kenyataan hidup. Nah hari ini kita akan bahas dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan buat kita berpikir dan bertindak. Nah hari ini apa yang dimaksud dengan berani itu Pak Juan? Apakah keberanian ini hanya berdasarkan kemampuan kita yang hari ini kita miliki atau seperti apa yang dimaksudnya dengan berani menghadapi kenyataan hidup ini? Baik, terima kasih. Selamat malam, saya menyapa Bapak Ibu, callers dimanapun Anda berada. Senang kembali menyapa di ruang keluarga Anda untuk sama-sama kita diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah tema yang saya ambil hari ini adalah bagaimana kita bisa berani menghadapi kenyataan hidup. Saudara dikasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa perubahan itu selalu saja terjadi. Dan kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, maka saya pastikan kita akan tergilas oleh keadaan itu. Nah itu sebabnya kita harus bisa ketika sesuatu yang terjadi tidak seperti apa yang menjadi ekspektasi kita, harapan kita. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan kita. Bagaimana kita bisa tetap bertahan dan kita bisa tetap eksis di dalam situasi seperti itu. Nah tetapi sebelum saya lebih jauh menyampaikan tentang hal ini, saya ingin mengajak kita sebagai dasar renungan bagi kita. Dalam Alkitab kita yang saya ambil dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 saja. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa meneruskan pada ayat-ayat yang berikutnya. Dengan judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel bahwa segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maksudnya dari nabi-nabi Baal yang dibunuhnya itu, maka perhatikan, takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangkan seorang nabi besar yang mampu mengalahkan 450 nabi Baal itu memiliki sebuah keluhan, ketakutan sampai dia berkata cukuplah itu, ambillah nyawaku. Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saya tertarik sebenarnya membahas bagian Allah yang dalam personifikasinya sebagai malaikat yang diutus itu untuk membangunkan
Elia memerintahkan untuk makan dan minum. Lalu kedua kalinya diperintahkan seperti itu. Tetapi hari ini saya tidak membahas tentang hal ini, tetapi bagaimana kita melihat bahwa Elia itu pada akhirnya memiliki keberanian untuk terus meneruskan perjalanannya. Nah, jadi sebenarnya ayat yang kita baca ini, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang kisah Nabi Elia yang berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Ya, waktu dia menantang untuk mereka bisa membuat ritual menurunkan api dan membakar habis. Dengan cara mereka api tidak turun, lalu Elia memohon kepada Allah dan api itu segera turun. Dan saya percaya mungkin orang-orang yang menyaksikan itu begitu terkagum, bahkan mungkin membunuh 450 Nabi Baal itu juga mungkin para pengikut Baal itu sendiri. Karena mereka menyaksikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang nyata melakukan perkara yang hebat. Tetapi peristiwa itu didengar oleh Isabel, dan Isabel mengancam Elia akan membunuh dengan cara yang sama seperti nabi-nabi Baal itu dibunuh. Sehingga Elia ini ketakutan dan dia lari ke padang gurun. Sehari semalam perjalanannya sampai dia kelelahan. Ya, di dalam keadaan seperti itu, dia sebenarnya secara manusia sudah sangat ketakutan. Bayangkanlah seorang Ratu Isabel akan mengancam dia, akan membunuh dia. Dan dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Cabutlah nyawaku ini sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Artinya bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, sekalipun itu melakukan apa yang diperintahkan Allah, seakan-akan dia tidak mendapatkan pertolongan, seakan-akan dia tidak mendapat dukungan. Nah, hal ini membuat Elia itu mengalami beberapa kondisi. Ya, yang pertama, ia kelelahan secara jasmani. Sudah melakukan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang Allah perintahkan, tetapi seakan-akan dia tidak mendapatkan dukungan. Yang kedua, ia merasa telah gagal membuat bangsa Israel itu bertobat. Dengan berbagai cara dan perkara-perkara yang hebat spektakuler, tetapi tetap saja bangsa ini tidak bertobat. Dan yang ketiga, ia merasa sangat kesepian. Loneliness. Seorang diri saja karena tidak ada seorang pun yang mendukung seakan-akan ada di pihak dia. Walaupun dia melakukan kebenaran Allah itu sendiri. Lalu kita lihat Allah tidak berdiam diri, dia melihat bagaimana keluh kesah penderitaan dari Elia ini. Sehingga Allah memerintahkan malaikatnya untuk membangunkan dia, makan minum sampai yang kedua kali. Supaya Elia ini tetap bisa berjalan dan bertahan. Nah, untuk menghadapi keadaan hidup, kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus melakukan sesuatu dengan berani. Maka kita memerlukan beberapa hal untuk itu. Yang pertama, keberanian untuk bertindak, mengambil resiko. Nah, situasi yang sulit seperti sekarang ini kadangkala kita tidak boleh atau kita tidak boleh berdiam diri, hanya berpasrah. Pasrah itu artinya sesuatu yang kita kerjakan ya sudahlah, terserah bagaimana jadinya lah. Itu pasrah. Beda dengan berserah. Berserah adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan, tetapi kita memohon kepada Allah untuk dia campur tangan atas situasi itu. Nah, kalau kita melihat misalkan dalam peristiwa Daniel pasal 3, saya coba akan bacakan, Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayat 18 berbunyi demikian, Daniel pasal 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Ini perkataan Daniel yang hebat. Ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang
Tuhan dirikan itu. Jadi apapun resikonya, Daniel tetap berkeputusan untuk melakukan kebenaran. Untuk tetap punya prinsip bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang dia kenal, Allah yang dia mengerti, Allah yang dia pahami dan tidak akan pernah bergeser. Sekalipun terancam dengan pedang misalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus memiliki keberanian untuk bertindak. Keberanian itu salah satu adalah bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan secara utuh, keberanian kita adalah bagaimana kita tetap menyerahkan dan mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut. Ya tentu kita harus berinovasi supaya saya mendengar ada beberapa orang yang dalam keadaan sulit sekarang ini, sehingga dalam soal keuangan sangat terjepit. Tetapi ada hal yang dia kerjakan, sehingga mungkin dia berjualan kecil-kecilan, ya, mungkin dia melakukan jualan secara online dan sebagainya. Ini adalah satu tindakan dari kita, tetapi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap bisa survive, kita bisa eksis untuk menjalani situasi yang sulit ini. Yang kedua, never give up. Jangan pernah menyerah. Karena kalau kita sudah menyerah, itu berarti kita pasrah. Kalau kita sudah menyerah, itu berarti kita tidak melakukan tindakan apapun. Kita akan berkata terserah sajalah, pokoknya sudahlah apa yang terjadi, terjadilah. Allah tidak menginginkan sikap umatnya seperti ini. Perhatikan, Allah dengan malaikatnya membangunkan Elia. Dan Allah tidak hanya memerintahkan tanpa dia memberikan kekuatan. Tanpa Allah menyediakan resources untuk membuat dia lebih kuat, untuk dia lebih mampu. Maka dikatakan makanlah dan minumlah. Sebab Allah akan melihat jauhnya perjalanan yang ditempuh Elia. Kalau dia tidak menyediakan segala sesuatunya, maka pasti Elia akan terkapar. Nah, kalau kita ini percaya kepada pemeliharaan Allah dan tetap kita mengandalkan, never give up, selalu saja ada jalan keluar. Selalu saja ada pertolongan, selalu saja ada hal-hal yang di luar kemampuan kita berpikir. Allah bisa mengerjakannya sepanjang kita tidak menyerah. Sebab itu Bapak Ibu, saya mengerti tidak mudah menjalani situasi yang sukar ini. Tetapi sepanjang kita tidak menyerah, never give up, pastikan tangan Allah yang tidak kelihatan, tapi tangan itu yang kuat akan membela dan menopang kita. Dan yang ketiga, kita harus tetap memiliki iman, percaya kepada Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8, saya coba akan bacakan. 2 Korintus 4 ayat 8 berkata demikian. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 berbunyi, dalam segala hal kami ditindas. Ini mereka dalam keadaan situasi yang sulit, terjepit, namun tidak terjepit. Karena apa? Kami tidak habis akal, namun sekalipun kami habis akal, dikatakan di sini, kami tidak putus asa. Kenapa dikatakan tidak putus asa? Sebab mereka punya iman. Dan iman itu membuat mereka memiliki keyakinan. Jadi kalau kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah, bahwa dia Allah yang pasti akan menolong dalam situasi apapun. Bapak Ibu, saya mengerti, saya bisa berempati terhadap situasi ini. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, tetaplah percaya pada pertolongan Allah. Amen. Sebab tidak ada badai yang tidak selesai. Dia pasti akan mengerjakan dan menolong orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa hari ini ya. Kita dipastikan untuk tetap kuat karena
kita tidak tahu badai ini kapan berakhir. Ya. Hanya orang yang putus asa yang tidak akan pernah mencapai tujuannya. Nah, hari ini kita dipercayakan oleh Tuhan untuk belajar untuk tetap never give up. Never give up. Winston Churchill ketika memotivasi prajurit perang Inggris ketika akan berperang, dia berpidato dengan 3 kalimat. Dia berkata, never give up, never give up, never give up. Dan itu memotivasi seluruh prajurit perang Inggris untuk meraih kemenangan dalam peperangan yang dahsyat. Dan saya percaya hari ini kalimat yang sama dikumandangkan oleh Allah, never give up, jangan pernah menyerah. Sebab kenapa? Menyerah hanya membuat kita tidak akan meraih janji-janji dan berkat Tuhan. Yang ketiga dikatakan juga Tuhan mengatakan lewat apa yang disampaikan Pak Juan, kita harus menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, artinya beriman. Nah, inilah pengalaman inilah saat yang terbaik kita membangun, merekonstruksi iman kita dengan baik. Kenapa? Sebab banyak orang membangun imannya dalam kondisi atau kronologi yang salah. Iman itu harusnya seperti semacam tabungan. Ya, artinya begini. Iman itu harus kita bangun sebelum kita menghadapi masalah. Contoh, kalau saudara punya uang hanya 2 juta di tabungan saudara, lalu mobil saudara atau motor saudara rusak menghabiskan 3 juta, maka 3 juta itu menjadi masalah yang besar dengan kapasitas kita yang punya uang 2 juta. Apalagi kalau kita punya uang 100 juta, maka 3 juta bukan masalah. Nah, hari ini sebelum ada masalah-masalah yang besar yang akan memelentingkan kita naik mempromosikan Tuhan, kita harus investasi iman supaya setiap masalah yang kita hadapi tidak membuat kita terkapar dan terpapar ya. Jadi hari ini yang disampaikan oleh Pak Juan, saya percaya hari ini firman akan menguatkan kita semua. Dan oleh sebab itu mari kita mau berdoa untuk firman yang kita dengar pada malam hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan meneguhkan kami dengan perjanjian yang kekal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Dan Tuhan selalu menyediakan resources. Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan dalam perjalanan Lord iman Jesus. kami. Sebagaimana Elia, Tuhan utus malaikatmu untuk memberi makan. Dan Elia bertahan 40 hari berjalan dengan makanan yang dia cerna. Hari ini kami percaya Tuhan akan memampukan kami melewati masa yang sukar ini. Dan Tuhan mengajar kami juga untuk tidak menyerah. Karena hanya orang-orang yang kerdil yang akan menyerah dengan masalah. Sebab masalah adalah saat yang tepat Tuhan mempromosikan orang-orang hebatnya. Dan kami percaya hari ini iman menjadi kekuatan yang penting. Kami menginvestasikan hidup kami untuk membangun iman yang seperti Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman yang penting saudara perhatikan. Berkenaan dengan rencana kita akan ibadah di gereja dengan tatap muka pada tanggal 5 Juli. Jadi 5 Juli akan menjadi ibadah kita pertama kali ibadah secara tatap muka, secara formal setelah semenjak tanggal 22 Maret kita off karena COVID-19 ini. Namun diingatkan kembali kita mengadaptasi yang namanya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini harus menjadi kebiasaan. Contohnya begini loh. Zaman dulu orang itu tidak berpakaian. Maka ketika mereka berpakaian tidak nyaman karena ada sesuatu yang ngeganjel gitu ya. Tapi ini harus menjadi kebiasaan. Sekarang kita sudah biasa berpakaian maksud saya. Nah hari ini juga mungkin ada kejanggalan, ada ketidaknyamanan dengan kebiasaan baru ini. Tetapi kita membangun jadi kebiasaan habit yang akan membuat kita bisa beribadah terus. Yang pertama diingatkan kembali. Seluruh jemaat diharapkan menggunakan masker baik sebelum dan sesudah ibadah. Jadi semua pakai masker dalam ibadah ya. Bisa pakai face shield juga supaya saudara bisa menyanyi ya. Yang kedua, perhatikan jemaat diwajibkan cuci tangan baik sebelum masuk gereja maupun sudah gereja. Artinya ingin memastikan selama di gereja tidak ada penyebaran ya. Sehingga kalau ada apa-apa di kemudian hari kita dapat mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga adalah kita di sementara ini tidak diperbolehkan untuk saling bersentuhan. Makanya tim pelayan pun akan dibuat sedemikian rupa tidak bersentuhan. Contohnya yang pertama, saudara pintu akan dibuka dalam posisi terbuka, saudara masuk tidak perlu menyentuh pintu. Jadi nanti hanya diaken saja yang bertugas pegang itu cuma 1 orang. Waktu keluar pun sama seperti itu. Artinya kita betul-betul
mengoptimalkan, mengupayakan untuk penyebaran ini bisa kita kalahkan ya. Yang keempat adalah saudara, selain kita pakai masker, selain kita cuci tangan, kita menggunakan termogan juga, artinya pencatat suhu. Jadi kalau saudara merasa badan hangat, sebaiknya beribadah di rumah dulu dengan live streaming, karena kita tetap sediakan live streaming jam 7, jam 10 dan 5 sore untuk saudara untuk bisa menikmati live streaming ini. Karena kalau temperatur saudara 37,4, mulai dari 37,4, itu saudara diharapkan untuk tidak beribadah karena akan menimbulkan ketakutan bahwa ada masalah dengan kesehatan saudara. Jadi beberapa protokoler ini harus kita jalankan dengan ketat. Dan ini bukan peraturan gereja, ini kita sedang mengadaptasi sebuah kehidupan yang baru ya. Jadi saudara harus mengerti dan paham seperti ini. Yang kelima, sekali lagi, untuk jemaat yang beribadah, kita sistemnya mendaftar. Kenapa? Karena kita ada pembatasan ya. Jadi di gereja hanya dibatasi sekitar 50 orang saja yang beribadah dan di geraha 30 orang. Jadi karena kapasitas terbatas maka kita membuat kesempatan saudara untuk mendaftar. Jadi semua jadwal ibadah kecuali jam 8, 9.30 mungkin sudah padat ya. Yang masih bisa isi adalah jam 11, jam 7, 8.30, jam 10 dan 11 serta jam 5 sore. Segera mendaftar karena hanya orang-orang yang terdaftar ini yang kita akan kasih kesempatan untuk beribadah. Sehingga kalau saudara nggak mendaftar mungkin kita akan tunda sampai minggu selanjutnya kita tempatkan dalam jadwal ibadah. Yang kelima mengenai jadwal ibadah ini juga harus saudara mengerti, ini sifatnya permanen. Jadi kalau sudah daftar jam 10 maka sepanjang COVID ini berlaku, saudara akan beribadah jam 10. Kenapa kita perlakuan seperti ini? Karena kita mengantisipasi, artinya begini. Penyebaran ini kan sangat liar dan cepat. Karena dalam waktu 3 bulan saja semenjak kita kena bulan Maret sampai 4 bulan ini kita sudah hampir 57.000 orang yang kena. Penyebaran cepat. Nah salah satunya adalah karena kita bersinggungan dengan banyak orang. Nah makanya kita bikin pendaftaran dan kita ada permanen jadwal ibadah supaya kalau ada apa-apa tracingnya kita gampang, supaya pencegahannya kita mudah. Nah itulah yang akan kita kerjakan semuanya ya. Makanya oleh sebab itu jemaat harap mengerti ya. Yang keenam berkenaan dengan usia. Ternyata ada sedikit disinformasi karena selama ini saya sampaikan umur 13. Ternyata dari Pak Sugianto yang rapat dengan stakeholder mengenai COVID-19 ini, ternyata anak yang diperbolehkan ibadah usianya 15. Jadi usia 15 sampai 65 tahun. Tapi jangan khawatir, saudara yang 65 tahun ke atas, kita tetap ada ibadah lewat live streaming ya. Dan kita juga sedang membicarakan dengan beberapa hamba Tuhan, kalau saudara perlu ibadah di rumah-rumah, kami nanti akan mengutus hamba Tuhan untuk melayani saudara. Yang ketujuh, untuk minggu ini kita akan dilayani dalam perjamuan kudus. Ya, bersama dengan perjamuan kudus, jadi amplop persembahan saudara akan dimasukkan di situ hosti dan anggur, jadi nggak dilayani. Nah mungkin sampahnya itu baru nanti kita akan kumpulkan. Jadi semua kita akan buat sebuah adaptasi kebiasaan yang baru sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan percayalah kalau kita lakukan dengan baik ini, kesempatan kita beribadah semakin besar ya. Bagi saudara-saudara yang belum mendaftar, segera mendaftar karena untuk memudahkan kita semua untuk mengerjakan adaptasi kebiasaan baru ini ya. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Berkenaan segala sesuatunya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.